Bu Seba. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi. Lagi sibuk Bu? Enggak juga. Kenapa Bu Esti? Oh, tapi Ibu punya waktu nggak ya? Soalnya saya mau ngobrol panjang sama Ibu. Ayo. Ibu punya waktu banyak. Ya, makasih ya Bu ya. Ya. Ibu perhatikan kayak apa kata kalau bahasa Jawanya nesu-nesu kayak mau marah-marah. Kenapa Bu Esti? Itulah saya bingung Ibu. Bingung kenapa? Anak-anak sekarang di kelas itu saya lihat malas kalau belajar. Sudah nggak aktif lagi Bu. Jadi makanya saya butuh teman untuk berbagi supaya bisa menemukan solusinya Bu. Oh begitu. Ayolah kita diskusikan. Berarti ini kita agak lama, nggak apa-apa lah ya. Iya Bu, Ibu nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, saya udah selesai semuanya. Ya ini kan Bu Esti ngajak saya ngomong. Iya, Bu. Tujuan yang ingin dicapai Bu Esti dari hasil kita ngobrolnya apa nih kira-kira? Iya Bu Soeba, saya cuma pengen mendapatkan solusi atas permasalahan saya di kelas Bu. Gitu. Nah, kalau boleh tahu permasalahan seperti apa itu Bu Esti? Begini Bu, biasanya itu kalau saya mengajar, anak-anak itu aktif sekali mereka. Tanpa saya tunjuk, mereka memang sangat aktif. Cuman hari ini mereka terlihat tidak aktif dan sangat malas. Saya seperti mengajar di kelas kosong Bu. Jadinya saya kesal sekali hari ini Bu. Seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu ke anak-anak kalau misalnya gitu? Iya, kesal sekali Bu. Jadi saya ngajar itu saya minta mereka menjelaskan, mengartikan, mereka diam aja Bu. Sudah saya berulang-ulang saya jelaskan, sepertinya mereka tidak tertarik gitu Bu. Kalau saya boleh tahu, itu pembelajaran seperti apa? Iya kan kebetulan materi kali ini kan tentang teks prosedur. Jadi saya tujuan dari pembelajaran itu kan anak-anak memahami tujuannya, struktur teksnya, unsur kebahasaan. Jadi saya menjelaskan. Sepertinya anak-anak tidak tertarik Bu. Iya. Kalau penyebabnya itu apa? Mungkin karena pembelajarannya monoton mungkin kali ya Bu ya. Iya monoton kali. Berarti Ibu kalau mengajar di materi-materi yang lain seperti apa? Kalau biasanya mereka itu aktif sekali Bu. Tanpa saya minta, mereka semua mengangkat tangan untuk menjawab, bertanya. Biasanya kayak materi tingkat atau percakapan tentang perkenalan. Mereka suka kalau praktek. Jadi ketika saya bilang anak-anak hari ini kita belajar kartu ucapan, mereka langsung tuh membuat kartu ucapan dengan seunik mungkin. Mereka aktif sekali. Iya. Mohon maaf sebelumnya, kalau saya boleh tahu materi yang sekarang Ibu sampaikan itu tentang apa itu? Sekarang itu tentang teks prosedur. Oh, teks prosedur. Kalau yang bisa saya tangkap dari apa yang Ibu katakan tadi, anak-anak suka belajar langsung dengan dipraktekkan. Bagaimana kalau itu Ibu masukkan ke dalam materi yang sekarang Ibu ajarkan? Oh iya ya Bu ya, anak-anak yang senang kalau praktek. Mungkin bisa, saya rasa iya bisa kalau praktek. Jadi saya akan meminta anak-anak untuk praktek tentang teks prosedur itu. Iya. Berarti tadi kita dengar ini. Untuk selanjutnya rencana yang akan Ibu lakukan apa? Iya, baik. Berarti Bu, kedepannya saya akan pertama mungkin akan menampilkan video, karena anak-anak itu paling senang sekali kalau belajar dengan menggunakan media video. Saya akan menampilkan video bagaimana membuat video yang menarik dengan aplikasi Canva. Nah, setelah itu saya akan meminta anak-anak untuk membuat teks prosedur dengan menggunakan Canva, tapi saya tidak akan
memaksa mereka harus membuat misalnya harus membuat nasi goreng ataupun memasak sop ayam. Saya akan membebaskan temanya, mereka bebas memilih temanya, tetapi mereka menggunakan aplikasi Canva sehingga mereka bisa praktek langsung, Bu. Iya. Luar biasa Bu Esti, bagus sekali perencanaannya untuk ke depan, luar biasa. Nah setelah ini, setelah habis kita diskusi, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, saya banyak sekali gambaran saya. Berarti setelah ini saya akan membuat video pembelajaran semenarik mungkin supaya anak-anak di kelas itu aktif kembali seperti biasanya, karena memang mereka itu sebenarnya aktif Bu. Mungkin karena metode yang menonton membuat mereka mungkin bosan ya Bu ya. Setelah itu akan saya tampilkan di dalam kelas, saya akan meminta anak-anak untuk memperhatikannya, dan setelah itu Bu, supaya lebih aktif, saya akan meminta mereka untuk mempraktekkan langsung membuat teks prosedur dengan aplikasi Canva, dan saya akan membebaskan tema apapun sesuai dengan minat mereka Bu. Sekali ya Bu Esti, luar biasa. Oh, jadi kira-kira masih ada unek-uneknya lagi kan? Alhamdulillah Bu, saya lega sekali akhirnya saya menemukan solusi untuk permasalahan saya jam kelas. Terima kasih ya Bu Suhaibah. Iya, sama-sama kan. Pagi Bu Suhaibah. Ibu, selamat pagi. Saya perhatikan Ibu kayaknya sedih, melamun. Ada apa Ibu? Iya, ini loh Bu. Bu, ada waktu nggak sih Bu? Saya mau membicarakan nih, ada permasalahan. Bisa sekali Bu. Iya. Coba Ibu ceritakan, kenapa wajahnya saya lihat murung sekali? Ini loh Bu, tadi pembelajaran masuk di kelas 11. Anak-anak tuh kayaknya nggak ada responnya pas saya nyampaikan materinya. Biasanya nggak seperti itu. Ada nggak Bu? Ini kita ngomong dulu, minta pendapat atau apa dari Ibu. Boleh. Nah, apa tujuan yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya berharap Bu, kayak minggu depannya saya masuk ke kelas 11 itu ya anak-anak belajar seperti biasa, nggak kayak hari ini loh Bu. Baik, nah sekarang coba Ibu Suhaibah ceritakan apa permasalahan Ibu Suhaibah pada hari ini. Gini loh Bu, tadi kan jam pelajaran saya jam kedua di kelas 11. Terus saya masuk kelas, ya seperti biasalah kita ini kan nyapa anak, doa apa semua. Pas saya menyampaikan materi, kok anak kayak nggak ada respon, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya itu pas saya menyampaikan materi, memberikan umpan balik pertanyaan, anak itu bersemangat gitu loh Bu. Tapi pas hari ini kayaknya nggak tahu apa masalahnya, saya bingung, makanya saya tuh murung dari tadi di sini gitu. Coba tadi saya menangkap dari pembicaraan Bu Suhaibah mengatakan bahwasannya biasanya anak-anak di dalam kelas. Nah, coba sekarang Ibu Suhaibah ceritakan biasanya proses pembelajaran di dalam kelas seperti apa yang Ibu Suhaibah lakukan. Ya ini karena mungkin materinya yang beda gitu kan Bu. Biasanya kalau saya ngajar, biasanya saya menyediakan video, nanti audio untuk baca Al-Quran, kemudian ada gambar-gambar juga gitu kan, nampak bersemangat anak-anak seperti itu. Pas ini hal yang sama yang saya lakukan gitu kan pada materi penyelenggaraan jenazah, tapi anak-anak kayak nggak ada respon gitu. Nah, kalau dari pembicaraan Bu Suhaibah barusan, anak-anak kan biasanya aktif kalau dengan video ya, audio. Kalau boleh saya sarankan, tadi kan Ibu mengatakan bahwasannya materinya tentang penyelenggaraan jenazah. Iya, Bagaimana kalau dengan praktek Bu? Iya sih Bu, kalau praktek, iya kalau ini memang
bagusnya ya saya pikir seperti itu, bagusnya dipraktikkan langsung ya, karena kan nanti kan ada 4 tuh kan, ada penyelenggara jenazah, memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, iya ya. Tapi oke lah. Oh iya ibu, iya kayaknya saya lah yang lupa ini. Masih jadi pas ibu bilang praktek, saya jadi teringat kemarin juga pada materi ada tentang pembahasan surah Al-Imran ayat 159 ayat anak ya bersemangat waktu langsung dipraktekkan dengan tilawah tartil. Iya, kayaknya memang aslinya dipraktekkan lah materi ini. Nah, ya dari pembicaraan kita tadi, sepertinya Bu Soeba sudah menemukan apa solusinya. Nah, kira-kira apa rencana yang akan Ibu Soeba lakukan ke depannya? Iya ibu, ini udah kegambar nih di pikiran saya ibu rencana-rencananya. Awal pertama saya akan membuat dulu seperti materinya sedikit di apa yang udah dikopikan kasih ke anak-anak. Kemudian saya ingin mengundang ya tokoh masyarakat kita, satu orang yang memang melaksanakan penyelenggaraan jenazah secara langsung di lapangan, diundang ke sekolah. Kemudian nanti saya minta tolong, saya bekerja sama berkolaborasi dengan anggota masyarakat tersebut untuk mempraktekkan penyelenggaraan jenazahnya seperti apa. Kemudian nanti saya akan menyiapkan juga bahan-bahan untuk nanti kan ada memandikan itu kan ada mungkin dia pakai kapur barusnya, pakai apa kapur barus, mungkin peralatan yang lain. Kemudian yang mengapani kan butuh yang namanya kain putih, nanti itu ya saya mau beli. Kemudian nanti kami praktekkan bersama anak-anak, insya Allah seperti itu. Wah, menarik sekali Bu Soeba ya. Nah, sekarang kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk rencana yang sudah Ibu rencanakan? Setelah selesai ini nanti saya akan ke ruangan saya akan mencari referensi tentang penyelenggaraan jenazah. Saya akan minta izin kepada kepala sekolah agar sekolah membuat undangan untuk yang tokoh masyarakat tadi. Nanti dan hari apa minggu depan itu selanjutnya nanti saya akan siapkan seperti yang saya katakan di rencana saya tadi, alat-alatnya sudah siap semua dan saya akan sampaikan ke anak-anak minggu depan itu kami akan praktek. Wah, pasti menarik sekali ya Bu ya. Jadi sekarang apa perasaan Bu Soeba ya sekarang ini? Rasanya lega Bu, memang kayaknya memang saya butuh ngobrol seperti ini. Kalau ya tadi seperti Ibu lihat tadi kayaknya Iya, saya sekali sampai melamun gitu ya Bu ya. terima kasih ya Ibu ya. Iya, sama-sama Bu. Iya. Saya izin dulu ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Ya, assalamualaikum. Salam.